Ya, pemirsa masih di Ada Apa Berita. Ya, menjawab keresahan masyarakat Indonesia, sebuah penyelenggaraan kontes Ratu Kecantikan versi Muslim kembali akan mengadakan ajang World Muslimah yang ketiga kalinya digelar di Indonesia. Dan kontes ini mengutamakan karakteristik pribadi seorang wanita Muslim yang tentunya cerdas dan juga memiliki segudang kemampuan. Menjawab keresahan masyarakat Indonesia, sebuah penyelenggara kontes Ratu Kecantikan versi Muslim kembali akan mengadakan ajang Miss World Muslimah yang ketiga kalinya di Indonesia. Ajang kontes kecantikan khusus Muslimah yang pertama di dunia ini kembali membuka pendaftaran. Kriteria peserta adalah kontestan berusia 18 hingga 27 tahun, mengenakan jilbab sehari-hari, pandai membaca Al-Quran, memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, akademis, budaya, dan siap bepergian ke luar negeri. Proses pendaftaran cukup mudah, calon peserta cukup mendaftar online dengan menyertakan foto serta mengisi data pribadi. Saat semifinalis, peserta diminta membuat video dokumenter mengenai diri pribadi berdurasi 1 menit, kemudian diunggah ke situs YouTube. Dari video tersebut akan dipilih the most inspiring video dan akan mengerucut menjadi 20 peserta. Acara yang akan berlangsung 18 September mendatang di Jakarta Expo meliputi spiritual workshop, di antaranya pembekalan dan membaca Al-Quran dengan benar. Workshop kedua meliputi bisnis dan ekonomi syariah. Tahun lalu kontes ini mendapat antusiasme 850 calon peserta World Muslimah dari berbagai negara. Pemenang pertama mendapat hadiah paket umroh dan perjalanan sosial ke India. Runner-up pertama mendapatkan uang 15 juta rupiah, umroh dan perjalanan ke Turki. Sementara untuk runner-up kedua mendapatkan uang 10 juta rupiah, paket umroh dan perjalanan ke Brunei Darussalam. Ajang kontes kecantikan versi World Muslimah seakan tidak mendapat respon positif masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian besar calon peserta yang mendaftar berasal dari mancanegara. Mengapa kontes yang kurang populer seperti World Muslimah seolah terganjal dengan minimnya publikasi dari Kementerian Pariwisata? Atau mungkin ada yang salah di negeri ini sehingga sebagian kelompok masyarakat di Indonesia lebih mengagungkan kontes dan budaya yang sifatnya kebarat-baratan. Yang dikenakan oleh para 5 finalis. Iya, pemirsa membahas mengenai kontroversi kontes kecantikan Ratu Sejagat. Waktu dekat ini kita akan meninggalkan yaitu Miss World International, Miss World 2013. Sementara, nah ini juga ada tandingannya di sini. Sudah hadir bersama saya World Muslimah 2012 di sini. Sebelah kiri saya sudah hadir Anggun. Selamat malam, assalamualaikum Anggun. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, kemudian juga ada Ibu Eka Santi, founder dan juga CEO dari World Muslimah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini juga ada artis religi yaitu Mbak Lea Elvara. Apa kabar Mbak Lea? Baik-baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Nah ini bicara mengenai penyelenggaraan kontes ratu-ratuan lah, bisa dikatakan begitu. Kalau Anggun sendiri berpandangan mengenai Miss World 2013 ini kan rencana akan digelar di Jakarta dan Bali. Sejauh ini kan tandingan gitu ya, World Muslimah sama Miss World. Pandangannya gimana Anggun? Sebenarnya menurut saya bukan tandingan ya, karena World Muslimah itu sendiri bukan ajang kontes kecantikan. Di sini kita hanya sebagai wadah untuk apresiasi terhadap muslimah-muslimah yang sepertinya saat ini kurang mendapat perhatian gitu. Jadi World Muslimah ini adalah ajang untuk muslimah-muslimah mengembangkan apa yang dia miliki untuk agar semua orang bisa mengetahui bahwa muslimah itu sebenarnya tidak seperti ini gitu. Mereka memiliki bakat-bakat dan kepandaian-kepandaian tersendiri seperti itu. Iya, masing-masing perempuan ya tentunya memiliki karakteristik begitu ya kecantikan. Tapi kalau Anggun sendiri gitu, setuju nggak dengan diselenggarakannya Miss World di Indonesia nanti sebentar lagi? Sebagai negara dengan
mayoritas Islam terbesar di dunia, saya sebenarnya pribadi kurang setuju. Alasannya? Saya sebenarnya agak sangat takut ya, agak sangat riskan dengan adanya ajang Miss World di Indonesia ini, karena ya seperti kita ketahui di Indonesia sendiri itu Islamnya ada yang sedikit, ada yang agak liberal, ada yang agak pokoknya intinya Islam di Indonesia ini ada bermacam-macam. Jadi untuk Miss World sendiri, saya sendiri agak sangat khawatir jangan sampai akan terjadi pemboikotan misalnya, atau ada sabotase pada saat acara itu. Untuk Miss World ini kan dari sekitar 100-an negara ini kan juga ada beberapa negara Muslim gitu ya, ada Malaysia juga yang ikut berpartisipasi begitu. Artinya maksudnya ini kan banyak juga mungkin juga dari Malaysia mengirimkan muslimah, terus kemudian juga wakil dari Indonesia juga mungkin muslim juga gitu. Tapi pandangannya sendiri gimana? Kalau saya sih kurang setuju ya, karena ya seperti itu tadi, di negara Muslim ini untuk budaya ketimuran kita sepertinya menurut saya tidak cocok. Gitu. Iya, tapi ini menarik. Mungkin saya ke Mbak Eka Sakti. Mbak Eka, kalau bicara mengenai World Muslimah ini kan tentu apa ya, dibungkus dengan tradisi dan agama begitu ya. Tapi kenapa tadi kita sempat melihat cuplikan berita begitu ya? Kegiatan yang dibungkus dengan konsep begitu baik begitu ya, tapi tanda kutip kurang populer justru ketimbang penyelenggaraan dari Miss World International. Oke, kata-kata dibungkus itu agak negatif ya. Jadi ini bukan seperti ajang yang seperti Miss World tapi dijilbabin, bukan gitu. Ini adalah sebuah hasil research yang panjang dari selama 5 tahun terakhir kami meriset tentang dunia Islam terutama terkait dengan pencitraan dan komunikasi yang ada di dunia Islam, baik bukan hanya di Indonesia tapi juga mancanegara. Ketika Anda Google kata-kata muslimah, yang keluar di dalam gambar Google adalah gambar-gambar wanita yang sedang dijagal di Suriah, di Palestina, di Afghanistan. Tetapi ketika Anda sekarang klik muslimah, semuanya keluar perempuan yang cantik, solehah, smart and stylish. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari komunikasi pencitraan Islam di dunia ketika stereotipe Islam saat ini sedang adalah radikalisme, terorisme, dan kemiskinan. Itu yang harus di-counter pertama. Jadi di dalam World Muslimah Foundation kami adalah orang-orang media yang concern terhadap bagaimana pencitraan Islam itu lebih baik dan lebih pintar untuk disampaikan kepada publik. Kemudian yang kedua, ini juga akhir dari sebuah keprihatinan. Anda boleh melihat saat ini bahwa 64% anak muda di Indonesia sudah pernah berhubungan seksual. Dan kemudian kita sendiri populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu juga akses terhadap situs-situs pornografi bisa diakses melalui tangan anak kita sendiri. Nah, oleh karena itu makanya dia diolah dengan YouTube, dengan online, agar kita bisa mengedukasi anak muda bahwa ada cara berinternet sehat. Itu adalah pelajaran kedua. Iya. Gitu. Yang ketiga adalah ini adalah juga sebagai pesan kepada publik. Jadi ini bukan untuk Miss World, tetapi untuk media televisi ataupun media lainnya yang menampilkan nudity atau keseronokan di dalam media TV. Kami mengatakan bahwa tidak perlu membuka aurat untuk menjadi bermartabat. Buktinya Anggun adalah dokter, Lea Arpara adalah artis. Mereka punya panggung sendiri-sendiri, tetapi mereka kemudian mendapat eksistensi dari masyarakat. Jadi nggak perlu bermuka aurat. Iya, tapi kalau misalnya bedanya Miss World dengan World Muslimah ini apa sih? Bedanya pertama dari dari kategori pendaftaran. Pertama, dia harus sudah berhijab. Kemudian yang kedua, dia sudah harus pandai mengaji. Miss World nggak ada satupun talent pageant di dunia ini mensyaratkan untuk mengaji kecuali MTQ. Kemudian yang ketiga, dia sudah harus berprestasi di bidang akademik, budaya ataupun olahraga. Jadi mereka ini sudah orang yang melakukan sesuatu buat sesama, tapi nggak ada yang kenal. Gitu. Anggun nih dari Makassar hari ini datang, nggak ada yang kenal bahwa dia adalah seorang yang berprestasi di daerahnya. Kalau bukan karena dia World Muslimah, dia tidak duduk di sini. Nah, yang kita berikan adalah kemuliaan mereka menjadi seorang soleha, smart and stylish itu akan kita berikan kesempatan karena ada 5 kategori perempuan di dalam dunia Islam. Kategori yang pertama adalah muslimah yang tidak terakses pendidikan. Itu hampir 65% di seluruh dunia. Karena mereka berada di konflik, karena mereka berada di dalam kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah muslimah tulang punggung keluarga. Mereka adalah janda-janda syahid yang hari ini ada di Suriah, di Egypt dan segala macam. Yang ketiga, ini kategorinya seperti mereka nih.
Mereka adalah orang berprestasi, bertalenta, tapi nggak ada kesempatan. Yang keempat adalah muslimah yang terabaikan. Dalam ini fokus kami terhadap muslimah mu'alaf. Setelah convert ke dalam Islam, mereka dibuang dari warisan, mereka dikucilkan dari keluarga dan sebagainya. Ini perlu uluran tangan. Yang kelima adalah muslimah pengungsi, yang saat ini ada hampir lebih 4 juta di Suriah, di Palestina dan sebagainya. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan Anda, kenapa ini tidak tergaung? Ya wong kita masih di Facebook kok. Di Facebook dan YouTube. Kita cuma mengetes apakah ini bisa betul menjadi aspirasi. Kalau kita kaya dan kemudian sudah mendunia dan kemudian teriklankan, itu jangan-jangan ada bisnis. Enggak, ini adalah society driven untuk mengangkat sesama muslimahnya. Jadi ini adalah gerakan global sisterhood support to each other. Ya mungkin ke Mbak Lia. Mbak Lia pernah ikut gabung dalam World Muslimah ini? Enggak, saya enggak. Kebetulan saya suka ngisi acaranya aja. Misalnya World Muslimah ada acara-acara di mana saya suka ngisi nyanyi. Gitu. Nah, pandangan Mbak Lia sendiri terkait dengan World Muslimah, kemudian juga penyelenggaraan Miss World sendiri gimana nih? Saya sangat antusias sekali dengan acara ini, karena kebetulan jujur dulu sebelumnya saya tuh pernah bermimpi punya acara seperti ini gitu Mas, bikin acara seperti ini, di mana saya lihat kok di Indonesia ini sebagai populasi terbesar umat Islam, kok bikin acaranya selalu yang nggak pernah muslimah gitu, kok muslimah tuh nggak pernah ada. Aduh, kapan ya saya bisa bikin? Saya pernah sempat punya mimpi dan ini saya sampaikan juga ke Bu Eka. Saya dulu sebenarnya kepengen punya acara ini, tapi alhamdulillah walaupun bukan melalui saya, Allah memberi jalan lewat Mbak Eka, tapi saya support banget acara ini gitu. Tapi Mbak Eka, ini kalau World Muslimah sendiri penyelenggaranya kapan? Nanti insya Allah ada 6 negara yang hadir, Indonesia, kemudian Bangladesh, Iran, Amerika Serikat, kemudian ada Nigeria, akan hadir ke Jakarta. Mereka akan tiba tanggal 9 September. Sebentar lagi begitu ya. Betul. Jadi kalau penyelenggaraan grand finalnya 10 hari tepat sebelum Miss World. Apa misinya? Kami ingin memberikan edukasi dulu kepada publik untuk melihat bedanya, sehingga ketika hari H minimal sudah ada orang bisa memilih mana yang lebih baik, apakah yang tertutup auratnya, yang dan santun dan segala macam, atau yang 10 hari kemudian. Biarkan masyarakat memilih. Nah, masyarakat bisa memilih, pemirsa, tapi pastikan Anda terus memilih kami di Ada Apa Berita, karena pembahasan masih akan kami lanjutkan usai pariwara. Ya, pemirsa, meski menuai protes dari sejumlah kalangan yang menolak perhelatan ajang Miss World 2013 di Indonesia, namun pemerintah dan juga pihak sponsor tetap akan mendatangkan 130 wanita cantik nan seksi dari mancanegara ke Indonesia. Dan mengatasnamakan pariwisata dan juga peluang bisnis, kontes kecantikan Ratu Sejagat diharapkan bisa menjadi era baru peradaban budaya bangsa Indonesia. Haruskah Indonesia memperkenalkan diri dengan kontes yang bertolak belakang dengan budaya ketimuran kita? Ratusan massa Forum Umat Islam Selasa siang berunjuk rasa dengan melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Gedung MNC Tower Jakarta Pusat, menolak rencana diadakannya kontes Ratu Kecantikan Sedunia yang bertajuk Miss World 2013 di Indonesia. Menurut pengunjuk rasa, ajang ini syarat dengan kegiatan porno aksi seperti kontes keindahan tubuh serta pakaian minim, sehingga akan merusak moral generasi bangsa Indonesia. Massa juga menilai ajang Miss World telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang agama dan KUHP Pasal 281 dan 282 tentang pelecehan seksual serta pornografi. Meski pihak penyelenggara telah menyatakan tidak akan mengadakan kontes eksploitasi tubuh para peserta Miss World 2013, namun rupanya mayoritas bangsa Indonesia tetap saja khawatir acara kontes Ratu Sejagat ini dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan remaja Indonesia. Acara yang berlangsung sejak tanggal 3 hingga 28 September mendatang di Jakarta dan Bali merupakan edisi ke-63 lembaga Miss World. Indonesia, negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah ajang Miss World. Pemerintah Indonesia mengutus jawara Miss Indonesia 2013, Pania Larissa, menjadi salah satu peserta kontes Miss World 2013. Wanita kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat 18 tahun silam ini diyakini dapat mewakili aspirasi serta kepentingan pemerintah dan bangsa Indonesia.
Dilansir dari pemberitaan sebuah media lokal di Israel bernama GD, setelah 58 tahun terus-menerus mengikuti kontes Miss World, kali ini Israel tidak mengirim perwakilannya ke Indonesia sebagai peserta kontes Miss World. Selain masalah diplomatik, batalnya Yes I Know yang masih berusia 21 tahun dalam ajang Miss World sebagai bentuk menghargai penolakan warga Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Haruskah Indonesia memperkenalkan diri ke dunia internasional dengan kontes yang bertolak belakang dengan budaya ketimuran? Benarkah ajang Ratu Sejagat Miss World 2013 yang sedang berlangsung mewakili kepentingan bangsa Indonesia? Atau mungkin kontes serupa merupakan wujud lunturnya kecintaan bangsa Indonesia terhadap budaya dan nilai historis bangsa yang katanya mayoritas Muslim? Tim Liputan, JAK TV. Iya, pembahasan kami lanjutkan dan di segmen kali ini sudah hadir satu lagi. Di sini hadir runner up 1 2012 dari World Muslimah, Dwi Handayani. Apa kabar, Dwi? Alhamdulillah baik. Oke, Dwi, ini bicara mengenai kontes-kontes kecantikan gitu. Tadi Anggun sudah bicara begitu ya mengenai World Muslimah sendiri. Tapi kalau Dwi sendiri pandangan mengenai kegiatan World Muslimah sendiri gimana? Alhamdulillah kami sebagai duta World Muslimah di sini bukan hanya duta fashion, tetapi lebih kepada ke duta kemanusiaan, yang mana banyak muslim-muslim berhijab yang belum terakses pendidikannya, yang belum terakses tempat tinggalnya, yang belum terakses prestasinya. Tapi justru di sini menjadi ajang wadah di mana apresiasi kepada prestasi umat muslim berhijab. Iya, nah bicara mengenai akses sendiri, akses untuk ikutan kegiatan World Muslimah sendiri sejauh ini gimana? Gampang nggak? Atau tadi kan aksesnya harus mengirimkan YouTube gitu ya, sementara Muslimah di Indonesia sendiri tanda kutip banyak juga yang agak-agak gaptek juga. Makanya dan juga potensi, maksudnya punya potensi tapi mungkin juga aksesnya internetnya kurang. Tapi Facebooker banyak loh. Oh, Facebooker bisa lewat Facebook juga ya? Jadi pakai Facebook. Oh, oke. Terus jadi justru media sosial itu adalah penyambung komunikasi antar negara ya. Jadi sangat banyak media sosial di kalangan anak muda terutama. Maka dari itu justru ini adalah cara yang bagus untuk mendekatkan yang jauh, dan karena dengan media sosial semua pendaftaran ini kan melalui media sosial. Jadi sepertinya agak mudah, apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang udah mulai pakai Twitter, udah mulai pakai Facebook, dan gampang mengakses dengan BlackBerry ataupun Android. Oke. Nah, kalau balik lagi mungkin ke Anggun. Anggun, menurut Anggun sendiri dari kegiatan World Muslimah ini, kalau Miss World sendiri ini yang menjadi kontroversi dan menjadi hal yang paling berat adalah menggunakan tanda kutip bikini gitu ya. Tapi kalau untuk World Muslimah sendiri yang paling berat itu apa tesnya? Sebenarnya di World Muslimah itu nggak ada tes ya. Kita di World Muslimah tahun 2012 kita melakukan mengaji, kita tilawah bersama-sama di panggung, itu sebagai pembuka grand final kita. Dan seperti kita ketahui, kalau mengaji itu kan bukan sebuah tes untuk muslim, itu sebuah kewajiban. Semua muslimah wajib bisa mengaji. Jadi untuk World Muslimah sendiri sepertinya tidak ada tes yang terlalu, dan tidak ada pemenang. Ya, dan tidak ada pemenang. Iya, peringkat iya. Oke. Jadi karena dia masing-masing punya keunikan. Satu dokter, dia Dwi adalah ahli desainer recycle. Jadi kalau Anda kasih sampah jadi aksesoris sendiri. Oh begitu. Wah, oke, mungkin nanti bisa cerita, tapi kita coba angkat telepon. Ada pemirsa yang bergabung di 0215155511. Selamat malam. Halo. Halo. Iya. Malam, dengan siapa di mana, Pak? Malam, Pak. Muhammad dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang, silakan Pak Muhammad. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma nanya, tak setuju ya Muslimah ini ya. Muslimah ini itu kalau agama Islam itu mayoritas itu sudah masuk ke politik, itu sudah repot itu. So, hati-hatilah, saya mengimbau aja. Tuhan Tuhanku muarikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Itu harus berhati-hati. Jangan dilarikan ke politik agama Islam. Nanti ini anak cucu kita yang jadi repot. Bahaya itu. Setuju, Pak. Menurut pandangan dari kacamata saya, negara Indonesia akan menjadi negara tetangga. Itu harus dikaji. Hati-hati. Muslimah ini hati-hati. Saya mengimbau saja. Itu anak cucu kita yang merasakan nanti. Hati-hati.
Iya, Pak Muhammad, terima kasih Pak Muhammad dari Tangerang. Mungkin saya balik lagi tadi keahlian masing-masing gitu. Yang ditekuni sekarang ini sama Dwi apa? Alhamdulillah saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas swasta di Indonesia, dan itu juga berkat beasiswa dari beasiswa prestasi dari World Muslimah Foundation. Dan saat ini selain kuliah saya juga ahli recycle barang bekas, karena emang hobi dari dulu suka membuat sesuatu yang sebenarnya barang yang tidak dipakai itu sebenarnya hidup, tapi kita saja ya sebagai manusia yang jarang mempergunakannya, jarang merecycle-nya. Padahal kalau kita recycle bisa jadi menjadi suatu barang yang lebih berharga. Karyanya yang paling unik apa yang pernah dihasilkan? Yang karya yang paling unik yang saya pernah hasilkan itu lebih ke aksesoris, kalung, cincin, gelang, tempat pensil, tas gitu. Saya emang dari dulu sering membuat recycle barang bekas, dari saya sejak SD sampai dengan saat ini. Oke, kalau Anggun sendiri? Sehari-hari saya di Makassar. Saya seorang dokter, kemarin baru lulus, dan saya seorang, mungkin sedikit mengejutkan, saya seorang karateka juga. Wow, luar biasa gitu ya. Iya, maco sebenarnya. Jadi langsung dari Makassar nih datang ya? Iya. Wah, hebat sekali, thank you. Terus apa bidang olahraga, kemudian juga dalam edukasi pendidikan juga tetap begitu ya. Tapi kalau pandangan ini kan Muslimah Indonesia ini sekarang lagi dalam, perempuan Indonesia lah ya pada umumnya ini ya, ini masih dalam banyak sekali hambatan-hambatan gitu ya untuk bisa berinteraksi, memberikan dedikasi yang baik sendiri. Tapi peran sejauh ini yang sudah diberikan sama Anggun apa nih buat perempuan Indonesia? Buat perempuan Indonesia, mungkin lebih khususnya saya di Makassar ya, soalnya saya domisili di Makassar. Saya sering menginspirasi beberapa teman-teman saya dari yang tidak berhijab, jadi alhamdulillah berhijab. Bagaimana, karena jujur saja karate juga salah satu media saya untuk menyampaikan bahwa kita manusia wanita dan muslimah itu wajib melindungi diri sendiri, dan karate sebagai salah satu jalan di mana kita bisa melindungi diri kita sendiri sebagai muslimah dan sebagai wanita. Nah, kalau Mbak Eka ini banyak tudingan begitu ya, tapi benar apa enggak nanti Mbak Eka mungkin bisa cerita begitu ya, bahwa kontes kecantikan entah World Muslimah entah Miss World sendiri ini tetap saja begitu ya mengarahkan kepada tanda kutip komersialisasi perempuan. Kalau nanti Anda melihat tayangannya, kita baru pertama tahun ini live di TV, nanti insya Allah akan menangis. Kenapa? Karena pertama, di tengah temaram yang baru opening saja, Anda akan mendengarkan lantunan Asmaul Husna pada saat dibuka, yang tahun ini dikompos langsung oleh Mas Dwiki Darmawan sebagai music directornya dan dibuat di Amerika Serikat. Seserius itu. Kemudian yang kedua, ketika Anda menyaksikan defile yang mereka datangkan, itu bukan datang hanya selempang, tetapi mereka membawa benderanya. Jadi ini akan kita tampilkan adalah ukhuwah Islamiyah, di mana para muslimah remaja berprestasi ini berkumpul dan bersatu. Lihat apa yang terjadi sekarang dalam dunia Islam. Kami ingin menyampaikan peace and humanity. Apapun yang terjadi, konflik apapun, yang menjadi korban adalah anak-anak dan wanita. Jadi mereka nanti akan dari Nigeria bicara, dari Iran bicara dan sebagainya, untuk memberhentikan atas nama kemanusiaan konflik apapun dalam dunia Islam. Kemudian yang ketiga, yang menarik adalah dua besarnya nanti bukan juri yang berpengalaman lagi, kan hari ini tahun ini ada juri dari Arab Saudi dan sebagainya macam, tetapi yang terakhir adalah jurinya 100 anak yatim. Anda akan menangis melihat bahwa anak yatim itu bukan objek sedekah, tetapi mereka objek penentu masa depan. Jadi nggak ada bisa dibandingkan dengan siapapun, karena di atas panggung adalah visualisasi Al-Quran dan hadis, bahkan karakter soleha, smart and stylish itu dari Al-Quran dan hadis, dan bisa kita jabarkan formulanya. 3S ya kalau di World Muslimah ini. Baik, kita coba angkat telepon lagi, ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Udah kelamaan nunggu. Selamat malam. Iya, tapi mungkin saya tanya lagi ke Anggun. Anggun, ini kan titel World Muslimah 2012 ini sudah di tangan ya, runner up 2 begitu ya. Tapi merasa bangga nggak sih? Sangat bangga sekali. Apalagi saya dari wilayah yang bukan, istilahnya bukan dari Jakarta. Saya dari Makassar dan saya bisa menjabat sebagai runner up kedua World Muslimah, itu sangat membanggakan sekali, baik saya maupun keluarga dan
kawan-kawan saya di Makassar. Anggun sudah pernah ke Malaysia pas ini. Oke, waktu itu penyelenggaraan berapa peserta nih kalau untuk World Muslimah? Ada 850 ya. 850. Yang paling berat negara mana, lawan mana nih? Paling berat Nigeria kemarin. Nigeria, alasannya? Nigeria kemarin Nigeria nggak sempat datang, tapi karena tertunda masalah visa. Tapi saat saya melihat recap dari finalis 20 finalis, yang saya merasa sangat berat adalah dari Nigeria sendiri. Oh gitu, tapi untungnya nggak datang gitu ya? Iya, untungnya. Iya, kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Dede di Kerawang. Dari Kerawang, silakan Pak. Ini saya ingin menanyakan, bagus banget ya, saya setuju dengan adanya Miss World Muslimah, khususnya di Indonesia ini. Di Indonesia ini kebetulan saya pengurus saya warga Nahdliyin atau Islam itu. Oh, oke, tampaknya terputus. Mungkin nanti bisa disambung lagi ya, Pak Dede. Tapi kalau ke Ibu Eka, ini kan tadi potensinya sangat besar begitu ya. Dukungan ini juga sebenarnya sangat banyak begitu ya. Tapi bagaimana caranya agar pesertanya ini bisa seperti Miss World 130 negara? Ya, ini adalah sebuah karya yang kita tidak pernah menyangka, hanya karena dilandasi ketulusan dan keikhlasan. Kalau memulai dari Facebook dan kemudian YouTube, tapi sampai tahun ini sampai bisa ada 11 negara dan lolos final ada 6 negara, itu sampai hari ini saya belum bisa percaya. Dan yang lebih menarik lagi, tahun ini tanggal 18 September nanti akan diumumkan sebuah tuan rumah yang belum bisa kami sampaikan, tetapi insya Allah tahun depan sudah 60 negara. Dan ini adalah sebuah negara yang memang kaya raya yang menjadi tuan rumah berikutnya. Ini adalah sejarah baru dalam dunia Islam dan juga Indonesia. Pertama kali afiliasinya adalah kita memberikan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Ada Islam dan Pancasila di situ. Pertama kali menjadi tuan rumah di negeri orang. Iya, menarik bicara mengenai satu event ini, tentu kita akan mengukur atau menakar dari manfaat dan mudaratnya gitu. Akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita tahan sebentar, kita harus break. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Masih di Ada Apa Berita, perhelatan dunia Miss World yang akan digelar di Indonesia terus menuai kontroversi. Penyelenggaraan Miss World di Indonesia memastikan bahwa kegiatan akan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia menilai bahwa Miss World hanya akan melecehkan kaum perempuan saja. Kalau mungkin ciptaan Allah sama-sama ciptaan Allah kemudian dibanding-bandingkan mana yang lebih cantik. Reaksi pro dan kontra penyelenggaraan Miss World 2013 akan digelar di Jakarta dan juga Bali masih terus terjadi. Kondisi ini mengemuka dalam diskusi Miss World di Jakarta pada Rabu siang yang dihadiri oleh Komnas HAM dan juga sejumlah ormas Islam, termasuk perwakilan penyelenggaraan ajang Miss World 2013. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tegas menolak ajang Miss World hanya karena eksploitasi tubuh perempuan. HTI juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia. Sementara perwakilan penyelenggara dari MNC Media memastikan penyelenggaraan Miss World pada 8 September nanti akan disesuaikan dengan adat dan juga kebudayaan Indonesia. Di sana itu ada selain beauty, tapi juga ada penilaian terhadap brain, kecerdasan dan behavior, perilaku. Kemudian kalaupun beauty itu tambahkan di sana ada beauty with purpose, tapi sesungguhnya itu hanyalah pemanis saja atau penghalus kata. Salah satu di dalam ayat 11 ya, di dalam perjanjian kita dengan mereka, kami sama sekali tidak mengizinkan penampilan 3 aspek: buka-bukaan, pengukuran atau semacam tubuh wanita, dan bikini. Ketiga itu sudah pasti dipastikan tidak akan terjadi selama mereka di sini. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Tapi ini tadi ada statement juga ya dari pihak penyelenggara, dan pemirsa, penolakan Miss World juga datang dari gedung parlemen. Nah, ini kontroversi masih terus berkembang. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Oki Asokawati, menolak ajang Miss World karena bertentangan dengan norma agama. Sementara itu, untuk menarik turis asing, banyak cara lain yang bisa dilakukan selain ajang Miss World.
tentu saja tidak menyetujui dengan adanya Miss World ini. Boleh Miss World itu diadakan, tapi nggak usah pakai bikini lah begitu ya, atau tidak usah memperlihatkan kulit yang terlalu banyak begitu. Tapi sekali lagi bahwa negara kita bukan negara Islam juga begitu ya. Negara kita adalah negara yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya memang negara harus bisa mengakomodir segala kepentingan. Begitu. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan masih bersama dengan pemenang World Muslimah 2012, kemudian juga ada founder dan CEO-nya, ada juga Mbak Lea, artis religi gitu. Tapi Mbak Lea ini kan bicara mengenai kegiatan ajang kontes-kontes kecantikan gitu ya. Ini biasanya bisa dijadikan apa ya, semacam icon begitu ya. Ada bisa membawa pesan tertentu begitu ya. Tapi kalau World Muslimah sendiri ini kira-kira bisa ditangkap nggak sih pesannya di masyarakat luas? Saya rasa sangat bisa sekali ya Mas. Saya kebetulan memang setiap saya mengisi acara-acara yang berbau nyanyi religi, di sana saya juga sampaikan pesan untuk World Muslimah. Gitu. Saya makanya baiklah mengangkat saya sebagai spokespersonnya supaya saya bisa mempropagandakan World Muslimah ini, karena memang di Indonesia ini belum ada ajang seperti ini yang memang dari dulu saya sudah kepikiran kepengen banget ada acara seperti ini di Indonesia gitu. Dan ini the first Indonesia punya ini, ya kita bangga sekali dan kita harus support dengan acara World Muslimah ini. Bu Eka, ini ada semacam apa ya? Kalau saya lihat tadi ada tanda kutip ya, mungkin harus bisa berdakwah juga begitu ya, untuk menjadi seorang spokesperson atau menjadi World Muslimah ini. Ya, tadi kan Anda menjawab tadi pertanyaan dua kali disebutkan soalnya kok masalah komersialisasi gitu ya. Pertama, World Muslimah tahun ini untuk pertama kali adalah dijadikan sebagai global charity event untuk pencarian dan penggalangan dana kemanusiaan untuk para muslimah yang ada di Rohingya saat ini sedang terdiskriminasi, muslimah yang ada di Suriah dan kemudian di Afghanistan serta Palestina, serta muslimah di Indonesia yang sekarang ini juga berada dalam disaster, natural disaster. Tugas mereka, kehebatan mereka, prestasi mereka adalah untuk melakukan endorse kepada orang-orang untuk membantu sahabat-sahabatnya. Kalau kemudian dia menjadi ikon, nggak usah pamer aurat. Orang menyanyi saja bisa saja menjadi bintang iklan setelah itu. Tetapi apakah itu untuk kepentingan dia sendiri? Enggak. Dia kemudian menjadi ikon, dia bisa saja mendapatkan manfaat, bisa di cover oleh media ataupun menjadi bintang iklan. Tapi pada saat yang sama dia menyampaikan, tahukah Anda bahwa ada muslimah lain yang di Indonesia hijabnya sama, tapi nasibnya berbeda. Sehingga kemudian orang terendorse atau terajak untuk pertama, kalau mereka biasanya keluar negeri, sudah keliling ke Paris, ke Kanada, Singapura, Malaysia, Brunei, dan kemudian nanti bulan depan ke Eropa, termasuk tahun depan ke India, kemudian Turki. Dwi sudah ke Turki 1 bulan. Yang dia sampaikan ketika ditanya, kenapa Anda di sini? Saya di sini karena my hijab and my Al-Quran. Ya, menarik bicara mengenai hijab, pemirsa ya. Kalau Anda perhatikan, tentunya sekarang hijab itu stylish banget begitu ya sekarang. Tapi Anggun, yang kamu lihat begitu ya, ini perubahan cukup signifikan kalau saya pribadi melihatnya begitu. Wanita-wanita berhijab sekarang lebih stylish gitu. Tapi berasa juga nggak, Anggun? Berasa sih. Jadi dari busana-busana yang dijual sekarang kan sudah terlihat bahwa busana-busana muslim di Indonesia apalagi sudah lebih berkembang untuk di segi fashionnya. Cuman ya mungkin salah satu tugas dari World Muslimah juga bagaimana kita men-syarikan busana muslim tapi tetap dengan indah dilihat gitu. Iya, biasanya dimainin di mana nih kalau seorang icon begitu ya, mereka tadi kan ada 3S gitu ya, stylishnya. Kamu biasanya, stylishnya itu biasanya apa yang biasa kamu potensikan gitu ya? Apakah dari color atau desain-desain juga? Dari color mungkin iya, dari desain juga iya, dari hijab juga iya, cuman lebih memainkan warna sih, seperti itu. Kalau Dwi ini kayaknya sedikit kreatif juga nih hijabnya gitu ya. Setelah ikutan Muslimah ya, World Muslimah ini sendiri lebih pede nggak sih untuk misalnya berkreasi dalam berhijab? Karena biasanya kan kadang-kadang ya mungkin ada Muslimah yang aturannya begini. Kalau kamu? Tentu lebih pede karena ketika kita
ternyata muslimah itu nggak harus selalu menutup dirinya itu dengan tertutup kayak jilbab yang kayak zaman dulu gitu ya. Pakem banget karena kita juga bisa stylishin jilbab kita agar terlihat tetap indah, tetap enak dipandang, tetap menjadi suatu ikon para muslimah gitu dan tetap menunjang kepada syar'i juga. Oke, insya Allah ya. Kita coba nggak telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Halo. Iya, dengan siapa Ibu? Iya. Dengan Dania. Dania, silakan Dania. Mau tanya dengan Ibu Eka Santi. Bu Eka. Halo. Iya, silakan. Bu Eka apa kabar? Baik, alhamdulillah ini siap. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Saya mau tanya ini untuk yang keberapa kali ya World Muslimah Beauty ini diadakan? Insya Allah yang ketiga Mbak. Ini yang ketiga ya? Iya. Ini udah tersaring belum sih orangnya? Iya, sudah tersaring sampai 20 finalis. Oke, kemudian Mbak Kania? Saya mau tanya, kalau misalnya yang saya tahu itu adalah sebelum-sebelumnya bahwa dari pihak Ibu Eka Santi itu belum membayar kru dan juga semua pekerja yang pernah bekerja sama dengan Ibu Eka Santi. Oke, nanti langsung ditanggapi. Ada yang lain Mbak Kania? Ada yang lagi? Oke, ya tamunya ada sedikit gangguan. Oke, nanti ditanggapi ya mengenai biasa selama penyelenggaraan ini kan ada masalah-masalah apa sih yang biasanya terjadi begitu ya? Ya akan kita bahas, tapi kita sejenak tetap sama kami di Ada Apa Berita. Ya, bersama saya di Ada Apa Berita, ini masih membahas tadi penyelenggaraan World Muslimah 2013 ya. Nah, tadi ada telepon tadi saya nggak tahu siapa itu. Mungkin bisa diklarifikasi, Bu Eka. Saya bahwa Mbak Kania membuka dapurnya World Muslimah agar pemirsa tahu. Pertama, World Muslimah ini memang adalah sebuah janji pribadi terhadap perjalanan saya di tahun itu 2008. Saya menulis surat pribadi kepada Rasulullah. Waktu itu perjalanan Mekah dan Madinah, dan kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, mengapa para wanita mengumbar auratnya di depan televisi? Izinkan saya menghapus air matamu kalau engkau sedih menyaksikan kami di Indonesia. Lalu atas dasar itu tiba-tiba transformasi spiritual terjadi dalam kehidupan saya, sehingga sehari-hari saya sebagai jurnalis dan pengusaha tiba-tiba banyak berubah menjadi ke dunia Islam, terutama di bidang komunikasi. Jadi jihad kami di komunikasi, saya jual rumah dan saya jual mobil saya pertama kali. Lalu kemudian di tengah jalan, di tengah 2011, saya mengadakan acara yang pertama, itu didukung oleh Kementerian Pariwisata, tetapi kemudian juga cashbacknya banyak, akhirnya saya berhenti, tidak mau lagi menerima sponsor itu. Lalu kemudian yang kedua adalah 2012, pada saat itu tiba-tiba Allah juga sempitkan, jadi pada saat di atas panggung tadi yang Anda saksikan di layar, pada saat semua orang mendapatkan hadiah haji, umroh, dan kemudian perjalanan ke Eropa, Turki, segala macam. Setelah acara selesai di JACC, itu JACC gratis Mas, itu dari sponsor. Semua acara sponsor. Tiba-tiba di tengah jalan acara itu suami saya menelpon, sayang kita sedang bangkrut, 5 miliar rupiah dilarikan orang. Jadi kami pada saat mengadakan acara 2012 itu tidak pernah menyangka Allah sedang sempitkan kami. Sehingga akhirnya ada beberapa yang memang tidak terbayar. Iya, itu masalah finansial ya ternyata ya. Persis. Nah, tetapi yang harus menjadi perhatian publik adalah kalau si miskin Eka Shanti ini bisa melakukan seperti hari ini World Muslimah,
pasti bukan Eka Shanti. Pasti ini karena Allah. Dan tahun ini di Station TV satupun kami tidak punya, bahkan belum mampu bayar listrik. Boleh ada yang membantu saya? Ya mungkin ini kita balik lagi begitu ya, itu masalah dapurnya ya. Persis. Tapi dengan mengadakan seperti ini, artinya orang jadi tahu bahwa ini bukan pergerakan komersialisasi. Ada martir, ada orang berkorban untuk mengangkat muslimah ini martabat. Sampai 6 negara bisa dia lakukan di tengah segala hinaan. Berarti ini bukan persoalan Eka Shanti. Tapi persoalan adalah Allah sedang menunjukkan, pamer, membalas siapa yang seharusnya diikuti oleh anak muda kita. Iya, nah ini saya pengen tahu juga nih, kalau misalnya anak muda kita bisa ngikutin finalis-finalis atau juga runner-up dari World Muslimah ini, saya pengen tahu misalnya kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa diikuti gitu ya. Kalau tadi ada bisa karate ya, tadi pernah dapat prestasi apa di bidang karate? Saya cuma juara-juara lokal aja di Makassar untuk karate. Kemudian juga saya dengar ini jago-jago bahasa Arab gitu ya. Sedikit ngomong dong bahasa Arab, coba. Saya kebetulan bisa juga. Oh enggak. Serius Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anggun Hiasha, ana min Sulawesi Junubia. Huna ana min World Muslimah 2012. Itu biasanya yang dilakukan setiap kontes gitu ya. Waktu saya dulu kontes juga seperti itu ya. Perkenalkan nama saya. Tapi Anda harus melihat 20 finalis yang akan datang. Tapi mereka adalah para pelukis, ada pelukis terbaik di Iran. Ada anak-anak muda yang sudah terpilih menjadi the best future leader, dan mereka semua berhijab. Iya. Tapi bicara mengenai ini kan biasanya kalau kontes ini kan di karantina ya, Anggun ya. Beratnya ikut masa karantina ini gimana sih? Mungkin seperti karantina. Menjadi beban nggak? Sangat beban sebenarnya. Tapi ya insya Allah Allah akan membantu semuanya gitu. Jadi bangun setengah 3 pagi ya, betul. Kita di World Muslimah itu kita setiap hari ada, waktu 2012 ada 7 hari. Kami bangun jam setengah 3 pagi untuk sholat tahajud itu tiap hari. Terus kita diikuti oleh latihan mengaji untuk nanti pas grand final. Lalu kita ada bermain seharian bersama anak yatim piatu. Dan itu ada seharian juga kita outbound, dan itu betul-betul berat karena ada beberapa kegiatan yang saya yakin tidak dilakukan di karantina-karantina kontes-kontes yang lain seperti itu. Kalau Dwi? Alhamdulillah untuk karantinanya sendiri kita ngejalaninnya sih enjoy, karena sebenarnya kata-kata ikhlas itu bukan aku ikhlas, tapi emang semuanya harus dijalani dan diserahkan sama Allah gitu. Jadi apapun itu adalah sebuah kewajiban umat muslim, muslim berhijab terutama, karena di sini kita mengangkat derajat harkat dan martabat wanita berhijab, karena wanita berhijab tidak selalu tertutup kesempatannya, tapi mereka terbuka, justru sangat banyak yang di dalam pikirannya walaupun tertutup dengan kain ini gitu. Iya, dan pemirsa tentunya juga pilihan sekali bagi semua wanita Indonesia, khususnya muslimah sendiri, tentunya untuk bisa memilih ya mana yang baik, mana yang tidak begitu. Tapi lakukan dedikasi Anda terus, termasuk mungkin Anda bisa mengikuti kontes World Muslimah Beauty ini ya. Baik, terima kasih hadir di Ada Apa Berita, Dwi, Anggun, Bu Eka, Mbak Lea, terima kasih, sukses buat karirnya ya.